atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok keempat. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan pabrik tempe. Di sini kami beranggotakan Gustia Rahayu, Emil Sokawati, dan saya Romi Pratama, Selin Valentino. Ini saya akan membacakan latar belakangnya. Tempe adalah makanan yang dibuat dengan cara fermentasi menggunakan jamur jenis Rhizopus atau sering disebut dengan tempe. Tempe merupakan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia mulai dari kalangan bawah, menengah hingga kalangan atas. Kegiatan produksi tempe dilakukan oleh industri tempe untuk menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dari pembuatan tempe tersebut dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan jika tidak diolah terlebih dahulu. Dampak buruk yang dihasilkan dari limbah tempe langsung dibuang berupa pencemaran lingkungan. Bahkan industri tempe yang langsung membuat limbah yang berbentuk cair sungai dapat membuat sungai tercemar, mengganggu kelangsungan hidup hewan yang ada di dalam sungai tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang dibuat dari kedelai yang diberi ragi. Tempe terbentuk dari proses fermentasi kedelai. Pertama, kedelai dimasak terlebih dahulu hingga matang. Setelah kedelai matang, kemudian kedelai tersebut direndam selama 1 malam hingga lunak dan berlendir. Kemudian dicuci hingga bersih. Kedua, kedelai dipecah dengan mesin pemecah hingga kedelai terbelah menjadi 2. Ketiga, kulit kedelai dipisahkan dengan cara memasukkan kedelai yang telah dipecahkan ke dalam air sehingga kulit kedelai mengapung dan dapat dipisahkan. Keempat, kedelai yang telah terkupas kemudian dicuci kembali hingga bersih. Setelah dicuci kemudian, kedelai dicampurkan dengan ragi yang telah dilarutkan dan didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Kelima, kedelai yang telah tercampur dengan ragi kemudian ditiriskan hingga hampir kering. Setelah itu, kedelai dibungkus kantong plastik untuk difermentasi selama 2-3 hari. Setelah proses fermentasi selesai, maka diperoleh tempe yang siap didistribusikan. Limbah tempe. Proses pembuatan tempe yang dilakukan oleh industri skala rumah tangga tentu saja menghasilkan limbah buangan. Limbah buangan dari proses pembuatan tempe dapat berupa limbah padat dan juga limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan berupa kulit kedelai yang telah terpisah dari biji kedelai. Limbah cair yang dihasilkan berupa air, hasil perebusan dan juga pencucian kedelai. Terima kasih, mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Limbah cair yang dihasilkan dari proses perebusan kedelai dapat mencemari lingkungan. Limbah cair tempe yang berupa air hasil perebusan kedelai memiliki kandungan BOD dan COD. Limbah cair tempe juga memiliki kandungan protein seperti karbohidrat, air, kalsium, dan juga besi. Limbah cair hasil pengolahan tempe yang langsung dibuang ke sungai akan menurunkan kualitas air sungai akibat pencemaran oleh limbah tersebut. Limbah cair dari tempe dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman air seperti enceng gondok menjadi sangat cepat, sehingga terjadi penurunan jumlah ikan yang berada di sungai akibat kadar oksigen terlarut menurun. Air sungai yang telah tercemar oleh limbah tersebut juga akan memiliki bau yang busuk. Akibat dari besarnya pemakaian air pada proses pembuatan tempe ini, limbah yang dihasilkan juga cukup besar. Besarnya beban pencemaran yang ditimbulkan menyebabkan gangguan yang cukup serius, terutama untuk perairan sekitar di dekat pabrik dan juga rumah-rumah warga. Gejala umum pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik industri pangan yang menyebabkan
Yang pertama, air sungai atau air sumur sekitar lokasi industri tercemar. Yang kedua, kesehatan warga masyarakat terganggu seperti timbulnya penyakit dari yang ringan, misalnya gatal-gatal pada kulit, kemudian untuk penyakit yang berat berupa cacat genetik pada anak cucu. Yang ketiga, terjadinya penurunan kualitas air permukaan di sekitar daerah-daerah industri dan masyarakat. Yang keempat, kelangkaan air tawar semakin terasa khususnya di musim kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir yang berakibat merugikan bagi masyarakat karena kondisi ekosistem yang telah rusak. Kesimpulannya, proses pembuatan tempe tentu menghasilkan limbah, baik limbah padat seperti kulit kedelai maupun limbah cair seperti hasil perendaman dan perebusan kedelai. Limbah yang dibuang langsung ke sungai tentu dapat menyebabkan kehidupan yang ada di sungai terganggu dan membuat masyarakat setempat juga terganggu.